debat publik ketiga Pilkada Parigi Motong 2018. Dan pada segmen ini, hadirin dan juga pemirsa di seluruh tanah air, masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh Dewan Pakar sesuai dengan program prioritas yang sudah dirumuskan atau dipaparkan sebelumnya. Paslon terlebih dahulu mengambil satu amplop pertanyaan yang tersedia dan panelis akan membacakan pertanyaan. Dan segmen ini hanya calon bupati yang akan menjawab pertanyaan. Sebelum segmen ini dimulai, kita persilakan kepada Ketua Dewan Pakar untuk menyerahkan 5 amplop pertanyaan kepada Ketua KPU Kabupaten Parigi Motong, dan Ketua KPU Kabupaten Parigi Motong memasukkan amplop itu ke dalam kotak kaca transparan yang telah disediakan. Ini menandakan bahwa pertanyaan tersegel sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh Dewan Pakar. Kami persilakan kepada Ibu Amelia Idris dan juga Bapak Dr. Muhammad Irfan Mufti, Dr. Andes, MSI. Kita buka amplopnya dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaca. Semua amplop ini adalah 5 pertanyaan yang telah dirumuskan oleh Dewan Pakar. Terjamin kerahasiaannya karena hingga saat ini amplop-amplop ini masih tersegel. Silakan Ibu dimasukkan ke dalam kotak kaca. Baik, terima kasih Ibu Amelia Idris dan juga Bapak Irfan Mufti. Kita akan berikan kesempatan yang pertama bagi calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan. Silakan untuk mengambil satu amplop, Bapak. Dan diserahkan kepada panelis Ibu Dr. Vita Fatah, MSI. Kali ini atau segmen ini, masing-masing calon bupati memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan. Kami persilakan kepada panelis Ibu Dr. Vita Fatah untuk membacakan pertanyaan bagi calon bupati nomor urut 1. Bismillah. Saya akan membacakan pertanyaan. Saya mohon calon bupati nomor urut 1 untuk menyimak. Berdasarkan hasil survei Universitas Indonesia dan BNN Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2016, Kabupaten Parigi Motong merupakan kabupaten yang memiliki angka pengguna narkoba tertinggi di Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 6.287 orang. Masalah ini tentu saja memerlukan penanganan yang sangat luar biasa oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, bagaimana strategi dan program Anda dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terkait maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Parigi Motong? Terima kasih panelis. Anda mempunyai waktu 1,5 menit untuk menjawab. Silakan. Terima kasih. Langkah-langkah akan dilakukan. Yang pertama, koordinasi dengan BNN karena Kabupaten Parigi Motong tidak punya bidang lagi menangani narkoba ini. Jadi kita koordinasi dengan BNN dan polisi. Bagaimana supaya bisa menangani secara bersama-sama. Apabila ini masih berkembang terus, maka kita akan mengadakan pengecekan langsung terutama kepada pegawai dan pimpinan-pimpinan daerah. Ini tidak boleh ada yang narkoba. Karena narkoba ini berakibat pada kenakalan-kenakalan yang lain. Oleh sebab itu, kita harus berantas mulai dari pimpinan sampai akar-akarnya. Dan kami akan terus membantu dari kepolisian dan juga tentu dari BNN. Terima kasih. Anda masih punya waktu. Jika ingin ditambahkan, masih ada 42 detik lagi. Kemudian untuk pegawai-pegawai, insya Allah kami akan terus mengadakan sidak, terutama dalam penggunaan narkoba ini. Terima kasih. Masih ada waktu. Baik, cukup. Selanjutnya kami akan persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan dalam amplop yang masih tersegel dan diberikan langsung kepada panelis Bapak Dr. Fadli Y. Tantu, MSI.
Mohon disimak pertanyaannya. Gerakan radikalisme dan terorisme menjadi ancaman bagi keindonesiaan yang dapat merusak dan memecah persatuan bangsa, meruntuhkan peradaban, kebudayaan, dan kemanusiaan. Pertanyaannya, jika Anda dipercaya menjadi Bupati Parigi Motong, bagaimana konsep dan strategi Anda untuk mengatasi berbagai ancaman persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Parigi Motong? Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali 1,5 menit untuk calon bupati nomor urut 2. Ya, terima kasih. Untuk wilayah Parigi Motong, saya kira memang NKRI ini harus selalu ditegakkan. Itu sangat penting. Tentunya program-program dan pola yang akan kami terapkan nanti tentunya harus tidak henti-hentinya untuk melakukan koordinasi. Di kabupaten ini ada namanya Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang tentunya akan selalu membahas, mempermasalahkan tentang permasalahan radikalisme dan terorisme. Kemudian langkah berikutnya melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin dengan tokoh-tokoh agama, tokoh adat di wilayah Kabupaten Parigi Motong ini secara rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentu ini program yang akan kami lakukan. Kalau ini sudah sering dilakukan komunikasi dari semua pihak, saya kira radikalisme dan terorisme ini tidak akan bisa masuk ke wilayah Parigi Motong ini. Kita tahu kemarin di wilayah Poso alhamdulillah sudah selesai. Kita tidak ingin di Parigi Motong ini masuk kembali kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga tokoh-tokoh agama, tokoh adat perlu dimaksimalkan perannya di wilayah masing-masing. Saya kira seperti itu. Masih ada waktu. Saya kira untuk di dunia pendidikan kita perlu mengaktifkan kembali kurikulum yang berbudaya lokal. Ini perlu kita aktifkan kembali di sekolah-sekolah. Terima kasih. Baik. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan bagi paslon calon bupati, maksud kami nomor urut 3, untuk mengambil pertanyaan dalam amplop tersegel yang langsung diserahkan kepada panelis Bapak Dr. Kasman Jaya Saad, MSI. Mohon disimak. Salah satu potensi sumber daya alam yang menjadi andalan pembangunan di Kabupaten Parigi Motong adalah sumber daya perikanan. Namun fakta di lapangan masih banyak marak terjadi praktik illegal fishing, seperti penggunaan bahan peledak dan pembiusan ikan di kalangan masyarakat pesisir. Aktivitas tersebut sangat merusak ekosistem perairan laut. Pertanyaan, jika Anda dipercayakan menjadi Bupati Parigi Motong, strategi apa yang Anda akan lakukan untuk mencegah dan menindak praktek-praktek illegal fishing tersebut? Terima kasih. Terima kasih. 1,5 menit untuk calon bupati nomor urut 3. Baik, terima kasih. Pertama, Perda Tata Ruang Laut, Rencana Resonansi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil itu sudah ditetapkan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu mengatur secara keseluruhan tentang tata ruang laut dan perairan khususnya di wilayah Parigi Motong. Kalau kita mau mengarah ke perairan kita, tentu kita harus bisa membagi wilayah sea dan wilayah ocean. Kalau wilayah ocean menyangkut masalah perbatasan, mungkin ini akan dijaga oleh TNI Angkatan Laut. Dan kalau di wilayah sea, perairan, dan kemudian wilayah di mana tempat masyarakat ini hidup, dan ini juga harus diamankan oleh Polair yang bisa menjaga illegal fishing tersebut. Masyarakat Parigi Motong memang kehidupan juga cukup banyak, 17% itu hidup di tepi pantai, ya. Pemukiman mereka juga harus ada perhatian khusus dari pemerintah. Dengan adanya Perda R2WP3K atau Resonansi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ini sangat membantu kehidupan masyarakat yang ada di pesisir di wilayah sepanjang Parigi Motong. Kehidupan mereka ini harus dapat perhatian dari pemerintah. Dengan pemerintah tampil untuk memberikan dukungan sebagai
kehidupan mereka dan penghasilan mereka di laut itu akan bisa menambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Parigi Motong yang hidup di perairan. Saya pikir terima kasih. Baik, waktu habis. Sudah kita dengar penajaman program prioritas dari masing-masing calon bupati. Kami akan kembali dengan penajaman program prioritas dari calon wakil bupati. Debat publik ketiga Pilkada Parigi Motong 2018 akan segera kembali. Calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Partai pengusung Gerindra, PKS, PBB, PDIP, PAN, P3, Haji Samsu Rizal Tumbulututu, Badrun Gai, SE. Visi melanjutkan terwujudnya kabupaten terdepan yang produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing tahun 2020. Misi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan, percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat, memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah, meningkatkan kualitas lingkungan sebagai wujud komitmen terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Partai Pengusung Golkar, PKB, Erwin Burase, Eskop, Rahmawati M. Nur, SAG. Visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Parigi Motong yang maju dan sejahtera melalui pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Misi menegakkan supremasi hukum serta menciptakan pemerintahan yang berwibawa, jujur, adil, dan profesional, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung potensi ekonomi daerah. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Partai Pengusung Hanura, Partai Demokrat, Haji Amrullah Al-Mahdali, SE. Dr. Anda Hajah Yusni Bungkundapu, MSI. Visi terwujudnya Kabupaten Parigi Motong yang berdaya saing melalui pembangunan desa dan menata kota sebagai simbol perekonomian regional. Misi meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan wilayah pedesaan dan penataan kota sebagai simpul pembangunan perekonomian dan pemerintahan. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dengan prinsip good government, open government, dan clean governance. Membangun perekonomian rakyat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Mengembangkan infrastruktur pembangunan daerah yang maju dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.